Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tuhfatul Qawiyah. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan fi'il. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang isim, baik definisi secara bahasa, madalla ala musamman, apa-apa yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamakan, dan secara istilah, kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran bi zamanin, kata yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri, ya, dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penggabungan kepada kata yang lain. Walam tuqtaran bi zamanin, dan tidak diiringi dengan waktu. Diiringi, ya. Ingat katanya diiringi. Berarti kalau ada kata yang maknanya dia waktu, maka bisa dikatakan isim. Seperti wadan, amsi, sana, syahr, usbu. Dia maknanya waktu. Dan yang dimaksud dengan walam tuqtaran bi zaman yaitu tidak diiringi dengan waktu. Kalau maknanya itu sendiri waktu, maka tidak mengapa. Lanjut, yang kedua adalah fi'il. Perhatikan. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, wal fi'lu, dan fi'il lughatan secara bahasa, huwa nafsul hadatsil ladzi yuhdithuhu al-fa'ilu min qiyamin wa qu'udin wa nahwihim. Fi'il definisinya secara bahasa, perhatikan ini. Secara bahasa dan secara istilah pada fi'il agak sedikit berbeda. Perhatikan. Fi'il definisinya secara bahasa nafsul hadas, kejadian itu sendiri. Alladzi yuhdithuhul fa'ilu, yang dilakukan oleh pelaku. Berupa apa? Contohnya min qiyamin, dari berdiri, wa qu'udin, dan duduk, wa nahwihima, dan misal keduanya. Perhatikan. Jadi fi'il definisinya secara bahasa ya. Ingat, secara bahasa. Adapun yang dipakai dalam i'rab itu secara apa? Istilah. Ini secara bahasa ya. Itu dia kejadian. Berarti apa? Tidak diiringi dengan waktu. Misal, qaimun, orang yang berdiri. Qiyamun, berdiri. Dikatakan fi'il gak secara bahasa? Qiyamun, dikatakan fi'il gak secara bahasa? Fi'il, karena kejadian. Ingat, secara bahasa. Tapi secara istilah dia qiyamun, fi'il bukan? Bukan, dia isim. Benar bukan? Secara istilah. Tapi qiyamun secara bahasa dia fi'il. Karena secara bahasa nafsul hadath, kejadian itu sendiri yang dilakukan oleh fa'il. Jadi nggak ada kaitannya dengan diiringi waktu. Pokoknya dia kejadian, fi'il dia secara bahasa. An-nadharu, lihat. An-nadharu itu dia secara bahasa apa? Fi'il, melihat. Tapi sebenarnya kalau secara istilah apa itu dia? Isim, masdar dia. Jadi qiyamun masdar dia. Isim, menerima an-nadharu. Tapi secara bahasa itu dia fi'il. Karena kan secara bahasa ada kejadian, pokoknya kejadian dah dia fi'il. Tapi lihat
karena yang dipakai kita adalah tentang secara istilah, maka dari itu perhatikan. Wastilahan, dan secara istilah. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi ahadil azminati thalathati allati hiya al-madhi wal halu wal mustaqbalu. Perhatikan. Definisi fi'il secara istilah dia adalah kalimatun, sebuah kata. Dallat, yang menunjukkan, ala ma'nan, atas suatu makna, fi nafsiha, pada kata itu sendiri. Jadi fi'il secara istilah dia adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri, yaitu maksudnya apa? Dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penggabungan kepada kata yang lain, langsung dapat dipahami. Doroba, memukul, dapat gak dipahami? Dapat dipahami gak? Ya, memukul dapat dipahami langsung tanpa digabungkan dulu kepada kata yang lain, karena fi'il kata yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri, dapat dipahami secara langsung. Melihat dapat dipahami gak? Dapat dipahami, melihat dengan mata. Menulis dapat dipahami gak? Dapat dipahami, karena dia kata yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri. Nah, kita udah belajar nih tadi. Berarti dari kata, nanti juga dijelaskan. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, keluar darinya apa? Huruf ahsantum. Karena huruf dia menunjukkan atas suatu makna pada selainnya. Karena tidak dapat dipahami kecuali digabungkan kepada selain. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri. Waqturinat bi ahadil azminati thalathati, dan diiringi dengan salah satu waktu-waktu yang 3. Ingat, diiringi, dia kejadian dan diiringi dengan waktu yang 3. Diiringi waktunya. Contohnya, apa aja waktu yang 3 itu? Alatihia, yang dia adalah pertama al-madhi, lampau. Yang kedua al-halu, sekarang atau sedang. Yang ketiga al-mustaqbalu, akan datang. Jadi dia menunjukkan atas suatu makna, kemudian diiringi dengan salah satu waktu. Seperti kata ba, maknanya apa? Menulis, dapat dipahami karena menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri. Diiringi dengan waktu, apa waktunya? Telah, al-madhi, lampau, itu fi'il. Yu'adzinu, apa arti yu'adzinu? Azan, menunjukkan suatu makna kan? Diiringi dengan waktu gak? Apa waktunya? Sekarang atau akan datang, sedang atau akan datang, itu fi'il. Jadi waktunya diiringi. Tapi pertanyaannya, syahrun, amsi, al-an, hin, lahzah, fi'il bukan? Kan menunjukkan waktu. Karena waktunya pada kata itu bukan apa? Diiringi. Ahsantum. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi ahadil azminati thalathati allati hiya al-madhi wal halu wal mustaqbalu. Kata yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri dan diiringi dengan salah satu waktu-waktu yang 3 yang dia adalah madhi, hal dan mustaqbal. Contohnya kharaja Zaidun. Telah keluar Zaid, ya kharaja, dia menunjukkan atas suatu makna, ya keluar, dan dia diiringi dengan waktu, lampau, telah. Oleh karena itu kharaja fi'il. Zaidun apa dia? Isim. Dan dia menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri, dan dia isim diiringi dengan waktu atau tidak diiringi? Diiringi atau tidak? Tidak diiringi. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Kharaja Zaidun. Lihat. Fa kharaja kalimatun dallat fi nafsiha ala ma'nan wa huwa al-khuruj. Waqturinat bi ahadil azminati wa huwa az-zamanul madhi
allati hasala fihi al-khuruj. Antum udah pada harokatkan kan? Nih, jadi anak agak cepat. Dan tadi kita sebelum direkam, antum udah baca semua, udah menerjemahkan semua. Kalau direkam nanti makan waktu. Maka kharaja, dia adalah kalimatun dallat fi nafsiha ala ma'nan. Dia adalah kata dallat ala ma'nan, menunjukkan atas suatu makna. Kata dallat fi nafsiha menunjukkan pada kata itu sendiri atas suatu makna. Wa huwal khuruju, dan dia adalah keluar. Nah, kharaja menunjukkan pada kata itu sendiri atas suatu makna dan dia adalah keluar. Ya, kharaja keluar. Dan uqturinat bi ahadil azminah, diiringi dengan salah satu waktu-waktu. Apa itu? Wa huwa zamanul madhi. Dan dia adalah waktu lampau. Oleh karena itu kita terjemahkan apa? Telah keluar. Maknanya keluar, kemudian diiringi dengan waktu lampau, telah. Alladzi hasala fihi al-khuruju, yang terjadi pada waktu fihi. Hi-nya itu kembali ke mana? Zamanul madhi. Ahsan. Yang terjadi pada waktu lampau tersebut al-khuruju, keluar. Yang terjadi pada waktu lampau tersebut keluar. Lanjut. Fa kharaja biqaulina dallat ala ma'nan fi nafsiha al-harfu. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan perkataan kita dari definisi dallat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri, keluar darinya apa? Huruf. Kenapa? Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, karena sesungguhnya dia, hu itu kembali ke mana? Kembali ke mana? Fa innahu hu kembali ke mana? Huruf. Karena sesungguhnya dia, yaitu huruf, kata yang menunjukkan atas suatu makna pada selainnya. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan perkataan kita, keluar. Waqturinat bi ahadil azminah, dan diiringi dengan salah satu waktu-waktu, keluar darinya apa? Isim. Kenapa isim keluar? Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran bi zaman kama taqaddam. Ya, keluar darinya isim. Fa innahu kalimatun, karena sesungguhnya dia adalah kata dallat ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri dan tidak diiringi dengan waktu. Dia tidak diiringi dengan waktu. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu. Kemudian lihat, tsumma a'lam annal fi'la yanqasimu ila salasati aqsamin. Tsumma a'lam, kemudian ketahuilah, annal fi'la, bahwasanya fi'il, yanqasimu, terbagi, ila salasati aqsam, kepada 3 pembagian. Jadi fi'il terbagi menjadi 3 pembagian, dan ini kita bahas. Fi'il apa aja? Madhi, mudhari, dan amr. Kalau kita yang udah bahas di muhtarat madhi, apa dia kata kerja waktu mudhari? Kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Amr, kata perintah. Kalau kata perintah dia waktunya apa? Telah, lampau, sekarang, atau akan datang? Akan datang. Misalnya bilang minum, antum udah minum belum? Belum. Kapan minum? Kalau udah ana perintah, berarti akan datang minum. Lihat, perhatikan, al-awwalu, yang pertama adalah al-madhi, diterjemahkan dengan telah. Telah masuk, telah keluar, telah kembali, telah pergi, dan seterusnya. Madhi, lihat yang seperti ini dihafal ya, di stabilo, kemudian dihafal. Dihafal segera biar nggak numpuk nanti ketika ulangan. Ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallumi. Ma dalla ala hadatsin ya Yusuf. Ihtam bid-dars ya Yusuf. Fokus, fokus. Duduk ke sini, duduk ke sini. Fi'il madhi madalla ala hadatsin, apa-apa yang menunjukkan atas kejadian. Lihat, kejadian dan dia.
waqa'a qabla zamani takallum. Kejadian yang jatuh sebelum zaman waktu berbicara. Jadi sebelum waktu berbicara udah jatuh. Misal Yusuf udah minum, kemudian ana bilang Yusuf telah minum. Berarti apa? Udah minum sebelum ana berbicara. 5 menit sebelumnya, misal ana bilang Mas Aldi pergi. Kemudian 10 menit setelahnya ana bilang Mas Aldi telah pergi. Jadi perginya apa? Sebelum ana berbicara. Walaupun 1 detik udah dikatakan sebelum, 2 detik, 3 detik juga udah dikatakan sebelum. Contohnya kharaja, akrama, intalaqa, wastakhraja. Wathani, dan yang kedua al-mudhari'. Al-mudhari'. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallumi aw ba'dahu. Fil mudhari' adalah ma dalla ala hadatsin. Apa-apa yang menunjukkan atas kejadian. Kejadian dia. Lihat kejadiannya gimana? Yaqa'u, yang jatuh fi zamani takallum, pada waktu berbicara, sedang dia. Misalnya Toha lagi nulis, ana bilang yaktubu Toha, sedang menulis dia. Memang menulisnya itu ketika ana berbicara. Au ba'dahu, atau setelah berbicara. Bagaimana dapat mengetahui ini waktunya sekarang atau akan datang? Dengan apa? Dengan keterangan. Misal anak katakan yaktubu Toha al-an. Berarti yang dimaksud dari fi'il mudhari waktunya apa? Sekarang atau akan datang? Sekarang, karena ada keterangan al-an. Tapi kalau anak katakan yaktubu Toha ghadan, berarti di situ yaktubu waktunya apa? Akan datang, karena ada keterangan godan besok. Tapi kalau nggak ada keterangannya, tidak ada keterangannya, berarti di situ waktunya apa? Sekarang. Itu yang lebih rajih. Wasalitsu, dan yang ketiga adalah al-amru fil amr. Perhatikan ini penting. Fil amr adalah ma dalla ala hadatsin mustaqbalin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Fil amr adalah ma dalla ala hadatsin, apa-apa yang menunjukkan atas kejadian dia. Mustaqbalin, akan datang. Lihat fil amr ada 2 fungsi, 2 makna. Pertama, penting ini. Yutlabu husuluhu, yang dituntut terjadinya. Kedua, awistimraruhu, atau dituntut terus menerusnya. Itu makna kedua. Perhatikan, kapan dia bermakna pertama dituntut terjadinya? Ketika belum melakukan. Dicatat itu. Fil amr bermakna pertama dituntut terjadinya ketika belum melakukan. Misal, Faruk udah berdiri belum? Lihat ana, Faruk udah berdiri belum? Belum melakukan berdiri. Kemudian ana bilang, "Qum." Berarti maksudnya apa dari fil amr? Perintah untuk terjadinya berdiri. Paham insyaallah? Jadi kalau belum berdiri, kemudian diperintahkan, yang belum dilakukan, dia menunjukkan makna yang pertama. Yutlabu husuluhu, dituntut terjadi. Kapan dia bermakna kedua? Ketika sudah dilakukan. Dan ini sangat penting sekali. Misal, Zakaria udah duduk belum? Zakaria duduk gak dia? Duduk. Kemudian anak perintahkan lagi, ijlis. Maksudnya apa? Terus meneruslah duduk. Itu maksudnya. Terus meneruslah duduk. Itu dia makna yang kedua, istimraruhu, dituntut terus menerus. Dan ini sangat penting sekali ya. Karena sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, ada orang-orang di luar Islam itu ingin membuat kaum muslimin ragu terhadap Al-Quran. Karena kata mereka, Al-Quran kok gak jelas ya, bertentangan. Orang udah beriman disuruh beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kata orang-orang kafir itu,
Orang-orang ateis, jelas udah beriman kok disuruh beriman. Dia nggak tahu karena nggak belajar. Dan orang yang nggak belajar ketika dengar itu bisa terkena syubhat. Padahal yang dimaksud beriman, perintah beriman di situ apa? Terus menerus dalam keimanan. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, ittaqillah, nanti ada dalam syarahnya, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau orang nggak belajar nahu, dia mungkin akan berpendapat, berarti Nabi Muhammad sebelumnya nggak bertakwa ya. Bahaya ini dia. Berarti sebelumnya nggak bertakwa, maka diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Keliru di sini. Padahal di sini perintahnya, amarnya pada makna yang kedua, yaitu istimraruhu, dituntut untuk terus menerus. Maksudnya apa? Terus meneruslah bertakwa. Paham insyaallah? Penting sekali. Lihat, fal awwalu wa huwal aktsaru, maka yang pertama dia yang paling banyak, yaitu yang yutlabu husuluhu, dituntut terjadinya. Ya, bermakna pertama ketika belum dilakukan kemudian diperintahkan, itu makna yang pertama, dituntut terjadinya, dan itu yang paling banyak, aktsar. Contohnya ukhruj, keluarlah. Kalau belum keluar kemudian diperintahkan ukhruj, masih berarti maknanya pada makna yang pertama, keluarlah. Akrim, muliakanlah. Intalik, pergilah. Wastakhrij, keluarlah, ya mintalah keluar. Itu yang pertama, yutlabu husuluhu, dituntut terjadinya. Wathani, dan yang kedua yaitu istimraruhu, dituntut terus menerusnya. Contohnya qauluka lil mujtahid, lihat di sini. Perkataanmu kepada orang yang sudah bersemangat. Lil mujtahid, perkataanmu kepada orang yang memang sudah semangat dia. Kemudian dikatakan ijtahid. Udah semangat kemudian diperintahkan lagi ijtihad. Berarti apa maknanya? Istamirra 'alal ijtihad. Terus meneruslah kamu di atas kesungguhan. Terus meneruslah semangat. Itu maksudnya. Jadi kalau dia udah semangat diperintahkan lagi ijtihad, maksudnya apa? Terus menerus. Istiqomahlah di atas semangat, di atas kesungguh-sungguhan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan darinya firman Allah Ta'ala li sayyidil muttaqin. Lihat, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sayyidil muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya orang bertakwa saja, pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apakah maknanya Nabi Muhammad sebelumnya belum bertakwa? Oh, bukan tentu. Karena beliau bahkan adalah pemimpin orang yang bertakwa. Jadi makna ittaqillah, makna yang kedua, yaitu istamirra 'ala taqwa. Terus meneruslah di atas ketakwaanmu. Insyaallah. Mungkin kita cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Istirahat 3 menit ya. Sampai jarum panjang kakak 9, enggak nyampe 5 menit. Siap-siap nanti yang baca dan terjemahkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.